Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Tech Official. Oke, jadi di video kali ini saya akan berbagi sebuah video belajar aplikasi Makromedia Flash 8. Jadi kita akan belajar aplikasi Makromedia Flash 8 ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya atau ke tutorialnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Bantu channel YouTube saya agar terus berkembang, terus dapat berkembang, gitu kan. Oke, jangan lupa subscribe ya, gratisnya, nggak bayar ya kan. Jadi teman-teman bisa dapatkan video-video terupdate dari saya nanti. Oke, jadi aplikasi Makromedia Flash 8 ini aplikasinya berfungsi yang pertama itu yang pertama kita bisa buat aplikasi di sini. Ya, buat aplikasi. Kita juga bisa buat game. Buat game, kita bisa juga buat animasi dan masih banyak lainnya. Jadi di sini kita akan belajar dasarnya dulu teman-teman. Pengenalan terhadap aplikasi Makromedia Flash 8. Jadi di video kali ini kita hanya khusus mengenal tools apa saja yang dipakai, gitu kan. Apa fungsi toolsnya itu akan saya jelaskan nanti teman-teman. Oke, setelah teman-teman download aplikasinya, maka tampilannya akan menjadi seperti ini teman-teman. Tampilan dari aplikasi Makromedia Flash 8. Oke, jadi ketika muncul seperti ini, teman-teman hanya perlu klik ini, flash dokumen. Klik flash dokumen, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, yang pertama, kita akan mempelajari atau membahas fungsi-fungsi tools dari aplikasi ini ya teman-teman. Oke, yang pertama di sini namanya layer pertama. Kita mau buat layer lagi, misal nih contoh, kadang ada yang dia buat ini layer untuk background, ada layer nanti untuk teksnya, ada layer untuk desainnya gitu. Paham? Jadi ini masing-masing nanti ada 1, 2, 3, bahkan ada yang sampai 10, 20 gitu teman-teman. Jadi kalau pengen nambah ya teman-teman bisa tambahkan aja gitu kan. Tambah, klik di sini misalnya layer 2, saya tambahi jadi layer 3. Jadi masing-masing layer ini fungsinya ya punya fungsi masing-masing. Sama sih sebenarnya fungsinya, tapi kadang ada yang kita nggak pengen ribet gitu kan, di layer 1 ini kita pengen jadikan background gitu kan. Nah, ini kita ganti jadi background. Di layer 2 ini misalnya kita ganti menjadi teksnya. Layer 3 ini misalnya desainnya. Jadi ini namanya layer teman-teman. Tambah lagi 4, bebas sesuai kemauan dan keinginan kita. Oke, selanjutnya di sini yang panjang ini kayak penggaris ini namanya frame. Frame ini kalau dalam artinya ini menjadi tempat kalau misalnya kita pengen buat apa nih, buat animasi misalnya. Inilah timeline atau waktu yang berjalan nanti teman-teman. Berapa detik yang kita inginkan, berapa menit yang kita mau. Di sini nanti dia teman-teman. Misalnya kita pengen 5 detik di sini, kita pengen 10 detik di sini gitu. Sesuai keinginan kita, ini frame untuk waktunya animasi. Misalnya dalam satu frame ini kan frame. Misalnya saya buat di sini insert blank kayak frame misalnya. Saya klik di sini. Maka di sini udah ada frame nih. Dari sini ke sini udah ada frame.
namanya. Udah bisa. Ini ke sini nanti udah ada apanya gitu lah. Misalnya nanti kita akan contohkan ya teman-teman untuk memasukkan fungsi ini gitu. Kita bahas dulu fungsi-fungsi. Nanti akan kita coba. Oke. Oke, ini tadi frame kan. Selanjutnya di sini ada namanya selection tool. Selection tool ini fungsinya ini untuk menseleksi atau memilih objek mana yang mau kita gerakkan, kita geser, kita atur posisinya. Jadi di selection tools ini teman-teman. Itu fungsi dari selection tools. Oke. Selanjutnya di sini ada sub selection tool. Jadi di sini fungsi ini mengubah bentuk objek dengan edit point. Jadi dengan edit point kita bisa mengubah objek menggunakan sub selection tool ini teman-teman. Nah, kalau ini namanya free transform tool. Ini kan ada teman-teman. Fungsinya ini untuk mengubah ukuran objek. Ukurannya bisa kita rubah. Yang kedua kita bisa putar objeknya sesuai keinginan kita. Kita bisa putar 10 derajat, 20, 30 dan lain sebagainya. Dan ukurannya kita bisa perbesar, perkecil, panjang, lebar di bagian sini teman-teman. Free transform tool. Yang selanjutnya di sini ada namanya gradient transform tool. Jadi di sini fungsi dari gradient ini fungsinya untuk jadi fungsi gradient transform tool ini fungsi untuk mengubah warna gradient. Jadi memberi warna gradient pada objek itu misalnya persegi atau persegi panjang. Nah, kita gunakan ini teman-teman. Oke. Misalnya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada namanya line tool. Line tool ini fungsinya untuk membuat objek garis lurus. Jadi kalau kita pengen buat objek garis lurus menggunakan ini teman-teman, line tool. Oke. Jadi ketika kita ingin membuat garis lurus, objeknya garis lurus, kita bisa gunakan line tool. Selanjutnya di sini ada yang namanya lasso atau lasso tool. Lasso tool ini fungsinya teman-teman untuk menyeleksi bagian objek yang akan diedit. Jadi objek mana yang mau kita edit, ya kan? Kita gunakan lasso tools. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pen tool. Pen tool ini fungsinya untuk membuat objek melalui titik-titik sebagai penghubung. Jadi misalnya kita pengen buat objek gitu kan pakai titik-titik. Titik-titiknya kita fungsikan untuk penghubung yang menghubungkan objek tersebut. Oke. Selanjutnya ada text tool. Kalau untuk text tool ini kayaknya nggak asing lah ya. Fungsinya itu untuk kita membuat teks di Macromedia, di lembar kerja kita. Yang kedua ada oval tools. Nah ini juga udah nggak asing lah. Ini juga fungsinya membuat objek elips atau lingkaran. Buat lingkaran di lembar kerja. Ini ada namanya rectangle. Rectangle tool ini fungsinya untuk membuat persegi ataupun persegi panjang di lembar kerja. Oke, misalnya kita praktekin ya teman-teman di bagian ini oval. Nah, caranya gimana? Kita klik di sini, kita klik kiri, tahan, tarik. Jadi kan? Oke, sebelumnya ini yang putih ini teman-teman adalah lembar kerja kita. Yang putih ini adalah lembar kerja kita. Di sinilah kita akan membuat aplikasi ataupun buat game, buat animasi lembar kerja ini teman-teman. Oke. Oke, misalnya kita pengen gedein. Kita klik di bagian free transform tool. Kita klik di sini. Kita klik di sini, makanya akan melebar. Oke, kita klik di sini, lebar. Klik di sini,
melebar dia kan. Itu fungsi dari ini fluid transform. Kita klik di bagian gradient. Ketika kita pengen memberi warna gradient pada sini, kita pakai gunakan ini. Tapi saya tidak gunakan sekarang. Kita akan gunakan nanti ya teman-teman. Oke, lanjut setelah itu ini kita hapus dulu. Kita hapus menggunakan selection tool. Ini fungsi untuk menggerak-gerakkan, gitu kan. Maka akan bergerak kemana-mana. Namanya sub selection tool. Nah, kita pengen ubah-ubah ini bisa. Kita pengen ubah jadi apa? Bebas, terserah kita. Namanya sub selection tools. Dan udah berbeda-beda gitu kan. Oke, lanjut. Lanjut kita ke mana? Ke sini. Namanya pencil tool. Membuat objek secara bebas berupa garis. Ya bebas aja kita buat. Misalnya sini kita buat tag official. Tag official. Official gitu. Ini namanya pencil tool. Selanjutnya ada brush tool. Brush tool ini fungsi membuat objek bebas dengan bentuk dan ukuran yang telah disediakan. Ini brush tool. Sama sih seperti pencil tool. Hanya saja di brush tool ini memiliki ketebalan yang cukup tebal. Gitu kan. Misalnya kita buat sini namanya Aisyah. Jadi deh Aisyah gitu. Paham kan teman-teman? Oke, kita lanjut. Setelah itu kita lanjut ke sini bagian apa namanya ini? Ink bottle tool. Memberi warna pada garis tepi. Jadi garis pinggirnya ini misalnya ini kan. Jadi garis pinggirnya ini kita kasih warna pakai ini teman-teman. Kita kasih warna pakai ini. Ink bottle garis pinggirnya. Garis pinggirnya mau kita kasih warna apa? Kita pakai ini. Yang kedua ada di sini paint bucket tool. Di sini memberi warna pada objek. Berarti kalau ini tadi pinggirnya, ya kan garis tepinya, ini objeknya yang di tengah-tengahnya. Gitu. Nanti kita akan praktekin tapi bukan di video ini. Nanti kita lanjut di video selanjutnya teman-teman. Lanjut di sini ada hand tool. Hand tool ini fungsinya memindahkan stick. Memindahkan stick ini dia. Tempat kerjanya kita pindah-pindahkan. Gitu. Oke. Selanjutnya di sini ada zoom. Zoom kita nggak mungkin nggak tahu ya. Zoom ini untuk membesarkan ataupun mengecilkan. Gitu kan? Kita bisa besarkan dan kecilkan menggunakan zoom tool. Ya kita klik di sini di bawahnya maka akan ada tampilannya. Kecilkan. Mau kita besarkan. Besar. Gitu dia. Oke. Setelah itu ada di sini namanya stroke tool. Fungsi stroke tool ini memberi warna pada garis tepi. Ya sama seperti ini sih. Memberi warna pada garis tepi. Ini juga memberi warna pada garis tepi. Di sinilah dia. Jadi kalau sini tadi fungsi kita akan letakin ke sini. Kalau ini tempat untuk kita ambil warnanya gitu. Paham nggak? Paham kan? Jadi di sini kita cari warnanya mana ya? Oh, biru gitu. Kita klik di sini biru, maka dia akan menjadi biru nih. Misalnya kita ganti di sini warna merah. Maka dia akan berganti warna merah. Ini pasti ini ya bentuknya pasti ini.
Bentuknya pasti in bottle tool. Fungsinya itu memberi warna pada garis tepi. Oke. Selanjutnya di sini ada namanya fill color. Fill color itu fungsi memberi warna pada objek dalamnya. Kita klik di sini, maka dia akan terseleksi di sini. Kita klik hijau. Maka gak akan berubah menjadi warna hijau. Gitu dia. Oke, sampai sini paham teman-teman? Paham ya? Oke, nanti kalau teman-teman gak paham, ada yang memang belum paham, tulis aja di kolom komentar teman-teman. Bang, aku belum paham yang ini bang. Coba buat videonya bang. Insya Allah nanti kita akan buatkan videonya yang benar-benar kalian paham gitu kan. Karena kan videonya dibuat bukan untuk kami saja, tapi untuk teman-teman, mengedukasi teman-teman apa sih aplikasi Macromedia Flash 8 itu gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada namanya blank and white. Fungsinya memberi warna hitam pada garis tepi dan putih pada objek. Kita klik di sini, klik ke sini. Oh, gitu dia guys. Iya. Itu fungsinya ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini no color berarti nggak ada warna ya. Di sini ada namanya swipe color. Menukar warna. Oh iya, berubah dia. Yang tadi awalnya putih menjadi hitam, jadi berubah. Oke teman-teman. Itulah fungsi-fungsi dari tools yang ada di Macromedia Flash 8. Oke. Jadi di video selanjutnya nanti saya nggak akan bilang lagi ini fungsinya gitu kan. Di video selanjutnya kita lanjut ke video selanjutnya. Ya kan? Di video selanjutnya nanti saya akan jelaskan atau saya akan contohkan membuat sebuah project gitu kan, buat video atau animasi menggunakan misalnya nanti bulatan ini kita buat bisa berjalan gini, naik turun gitu, atau kayak turun tangga gitu dia. Oke, jadi jangan lupa untuk teman-teman like, comment, dan subscribe channel YouTube saya agar teman-teman bisa dapatkan video-video terbaru dari saya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.